konsep dan hakikat moderasi beragama dalam Al-Quran dan hadis. Moderasi beragama merupakan upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban. Sebab, sejak diturunkan, agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri. Islam mengedepankan nilai-nilai moderas, sikap moderat atau moderasi. Beragama adalah untuk upaya menghubungkan berbagai unsur yang berbeda, serta mencari titik temu di antara perbedaan tersebut. Kolaborasi ini dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk menghadapi permasalahan baru dengan pendekatan yang inovatif, serta mencari solusi yang berhasil. Moderasi beragama mendorong adanya kolaborasi, baik secara internal maupun eksternal, di antara pemeluk agama untuk merespon berbagai tantangan global. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan secara baru dan jawaban yang tepat dalam menghadapi beragama permasalahan yang muncul. Di sini saya akan membahas pembahasannya. Yang pertama, maksud dari moderasi dalam Islam. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang, di mana individu tidak hanya mengamalkan keyakinan mereka sendiri, tetapi juga menghormati praktik beragama orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Ini mencakup penerimaan terhadap perbedaan dan upaya untuk hidup berdampingan dengan damai, sehingga tercipta toleransi dan kerukunan. Moderasi beragama juga merupakan pandangan dan perilaku beragama yang telah dianut dan dipraktikkan oleh mayoritas penduduk di negara ini, dari masa lalu hingga masa kini. Pemerintahan pun menjadikan moderasi beragama salah satu program nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Selanjutnya saya akan membahas pembahasan yang kedua, konsep moderasi beragama yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya kehidupan Al-Quran menjaga keseimbangan dalam kehidupannya, masyarakat dalam semesta, serta menekankan moderasi dalam beragama. Contohnya, dari ajaran ini dapat dilihat dalam tindakan Nabi Muhammad ketika menyusun Piagam Madinah. Namun, tantangan yang dihadapi dunia Islam adalah kecenderungan dalam pendidikan yang sering kali lebih fokus pada aspek normatif dibandingkan dengan empiris. Hal ini mengakibatkan berhambatannya perkembangan ilmuwan di bidang-bidang seperti fisika. Ketidakpahaman mengenai ilmu pengetahuan juga terlihat, misalnya dalam pandangan tentang 7 lapis langit. Dan yang terakhir, ada prinsip-prinsip moderasi beragama yang terdapat dalam Islam. Yang pertama, wasatiyah atau pengambilan jalan tengah. Pandangan wasatiyah atau jalan tengah dalam beragama menekankan pentingnya bersikap moderat, yaitu tidak berlebihan dalam pengamalan ajaran agama dan tidak pula mengabaikan nilai-nilai. Yang kedua, tasamuh atau toleransi. Tasamuh yang berasal dari kata samhun dalam bahasa Arab mengandung makna memudahkan. Dan yang ketiga, ada musawah atau persamaan. Musawah berarti persamaan derajat. Islam tidak pernah membeda-bedakan manusia dari segi personalnya. Semua manusia memiliki derajat yang sama, di antaranya manusia lainnya tidak pandang jenis kelamin, ras, suku, tradisi, budaya, pangkat, karena semuanya telah ditentukan oleh Sang Penciptanya. Selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang moderasi karakter asli agama Islam. Islam adalah agama yang membawa ajaran keseimbangan, keadilan, dan kasih sayang. Dalam sejarahnya, Islam telah menanamkan nilai-nilai karakter yang moderat, yaitu tidak condong pada ekstremisme atau liberalisme yang berlebihan. Moderasi dalam Islam mencerminkan sifat wasatiyah
atau jalan tengah yang menekankan sikap adil, toleran, dan berimbang dalam menjalani kehidupan. Di sini saya akan membahas pembahasannya. Yang pertama, moderasi menjadi karakter asli Islam yang membedakannya dari paham ekstremisme atau liberalisme. Moderasi atau wasatiyah adalah karakter asli Islam yang membedakannya dari paham ekstremisme atau tatruf dan liberalisme atau tasanul. Moderasi sebagai karakter asli agama Islam. Al-Baqarah ayat 2:143. Menolak ekstremisme dan liberalisme. Ekstremisme atau tataruf, liberalisme tasanul. Yang kedua, ada tantangan dalam menerapkan moderasi Islam di era modern yang penuh dengan dinamika sosial, politik, dan budaya. Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin dengan karakteristik moderasi. 1. Pengaruh radikalisme dan ekstremisme. Yang kedua, polarisasi sosial dan politik. Yang ketiga, penyebaran hoaks dan distorsi ajaran Islam. Yang ketiga, strategi yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai moderasi Islam kepada masyarakat agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pendidikan berbasis moderasi, penggunaan metode pembelajaran aktif, pemanfaatan teknologi dan media sosial. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang membangun toleransi. Toleransi yang berasal dari kata tolerance dalam bahasa Inggris, berarti sikap menghormati perbedaan dan membiarkan orang lain menjalankan keyakinannya. Dalam konteks beragama, toleransi berarti saling menghormati agar setiap pemeluk agama dapat beribadah tanpa gangguan. Di Indonesia, berbagai negara multikultural membangun toleransi menghadapi tantangan besar, termasuk potensi konflik antara agama dan aliran keagamaan. Moderasi beragama menjadi solusi dengan menekankan keseimbangan antara keyakinan individu dan penghormatan terhadap keberagaman dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi harus menjadi landasan utama dalam interaksi sosial dan kehidupannya beragama. Di sini saya akan membahas pembahasannya. Yang pertama, konsep toleransi moderasi beragama di Indonesia. Toleransi mempunyai pengaruh yang besar bagi Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki toleransi yang tinggi. Banyaknya variasi budaya dan keunikan adat istiadat setiap daerah membuat masyarakat Indonesia menerima perbedaan. Setiap orang berhak mengutarakan pendapat dan penilaiannya terhadap suatu hal. Namun yang menjadi permasalahan adalah seringkali kita terburu-buru mengambil kesimpulan dan bertindakan tanpa kendali. Di Indonesia, sikap toleransi dapat dimaknai sebagai yang menopang persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai negara yang memiliki ragam budaya dan suku bangsa dengan berbagai ciri khas pada masyarakatnya. Yang terakhir, saya akan membahas tentang strategi efektif untuk meningkatkan toleransi dalam kehidupan beragama. Yang pertama, pemerintahan. Program dialog antar iman, indeks kerukunan umat beragama, regulasi dan kebijakan, toleransi, dan yang kedua, agama. Menanamkan pemahaman inklusif, memfasilitasi dialog antar umat beragama, menghindari narasi kebencian. Yang ketiga, masyarakat. Membangun jaringan sosial yang kuat, mempromosikan toleransi di masyarakat, menghidupkan kearifan lokal, mengembangkan sikap toleransi aktif. Yang terakhir, saya akan membahas materi tentang ekstremisme beragama dan ruang lingkupnya. Indonesia yang kaya akan keberagaman agama, suku, dan budaya menghadapi tantangan serius berupa ekstremisme beragama yang mengancam kerukunan sosial dan keutuhan bangsa. Dalam Islam, sikap ekstrem jelas dilarang karena bertentangan dengan prinsip moderasi atau wasatiyah yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan keterburukan terhadap perbedaan. Fakta pemicu bersifat internal seperti pemahaman agama yang sempit maupun eksternal seperti ketidakadilan sosial dan politik. Oleh karena itu,
Penanggulangan ekstremisme perlu melibatkan semua pihak melalui pendidikan moderat dan penguatan nilai toleransi untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Pembahasan yang pertama, pengertian ekstremisme beragama dalam konteks keagamaan dan sosial. Ekstremisme beragama secara etimologis berarti sikap atau pandangan yang sangat keras, fanatik, dan berada pada titik paling ujung. Ekstrem dimaknai sebagai yang paling tinggi atau keras. Sementara dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-tataruf, al-unf, dan al-ghulu yang merujuk pada sikap berlebihan dalam beragama. Yang pertama ada al-tataruf. Al-tataruf berasal dari kata altar yang berarti pinggir, menggambarkan sikap yang jauh dari moderasi dan cenderung ekstrem, baik dalam pemikiran maupun tindakan, yang dapat menyebabkan kekacauan dan menjauh dari nilai kedamaian. Yang kedua ada al-unf. Al-unf berarti kekerasan, lawan dari kelembutan, arif, merujuk pada tindakan pemaksaan kehendakan secara ilegal demi mencapai tujuan tertentu, sering dengan cara kekerasan dan melanggar hukum. Dan yang terakhir ada al-ghulu. Al-ghulu berarti sikap berlebihan atau melampaui batas dalam beragama yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis, karena bertentangan dengan semangat keseimbangan dan moderasi dalam Islam. Pembahasan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ekstremisme beragama. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ekstremisme beragama berasal dari dalam diri individu atau kelompok seperti aspek psikologis, ideologis, dan pemahaman keagamaan yang keliru. Adanya lemahnya pengetahuan hakikat Islam. Salah satu penyebab ekstremisme beragama adalah lemahnya pemahaman terhadap hakikat Islam, di mana pengetahuan yang dangkal dan tidak mendalam membuat individu mudah terjebak dalam pemikiran dan sikap yang ekstrem. Yang kedua, lemahnya pengetahuan tentang sejarah, realitas, sunatullah, dan kehidupan. Lemahnya pemahaman terhadap realitas dan sunatullah membuat sebagian orang bersikap utopis. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ekstremisme beragama berasal dari lingkungan luar individu atau kelompok seperti kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Yang pertama, masalah perekonomian, ketidakadilan global, pengangguran, kemiskinan, dan korupsi menciptakan frustasi sosial yang subur bagi munculnya gerakan ekstrem. Yang kedua, faktor kekerasan. Kekerasan sering dijadikan pembenaran keagamaan dalam konflik yang dianggap sebagai bagian dari perjuangan spiritual. Dan yang terakhir ada faktor modernisasi. Kelompok ekstrem menolak modernisasi karena dianggap mencampurkan unsur non-Islam dan menyimpang dari syariat.